welcome back to the Gay Channel. Ya, kita balik lagi. Di sini udah ada Lili. Iya, di sini di Gay Channel balik lagi untuk konten review. Yes. Nah, di sini kita mau mereview untuk Episode episode 2 ya. dari Island 2&A. Yes. Ya, di sini apa yang mau kita sorotin Lili? Sebenarnya episode 2 itu kurang menarik ya. Soalnya kan belum mission. Pertama kan belum mission. Biasa Terus habis kan itu episode kedua setelah audisi kan biasanya signal song. Jadi kan ya masih so-so lah gitu. Belum tensinya belum naik. Tapi sudah ada drama. Seperti biasa, Mnet kalau tidak melihat bibit-bibit unggul drama itu wah, bukan Mnet namanya. Kita soroti dulu ya konteksnya di sini. Konteksnya adalah pemilihan main vokal, center, dan dancer ya. Untuk setiap apa ya saya bilang? Untuk Island dan Ground. Tapi untuk signal song ya. Ground kurang dijabarkan ya. Tapi kalau untuk Island yang bagian Island jelas disorot karena memang itu kan cerita mainnya ya. Untuk pertama pemilihan itu Jong-un menjadi center, main vokalnya Ji-yoon, main dasarnya Sujung. Nah, lalu kan mereka akhirnya evaluasi tengah minggu tuh biasanya. Mid ya. Setelah dievaluasi tuh juri-juri feedbacknya merasa bahwa lo jelas posisi main vokal harusnya Jong-un. Sebenarnya lebih disoroti sebenarnya bukan masalah senternya ya, tapi di masalah main vokal. Ada yang salah dengan main vokalnya. Akhirnya istilahnya kayak juri semoga kamu berpikir ulang posisi ya. Nah, saat itu kan akhirnya kan suasana kan berubah tuh. Nah, di sana akhirnya gloomy ya. Karena feedbacknya tidak sesuai harapan. Akhirnya si Jong-un membuat keputusan. Oh ya, Jong-un di sini yang membuat keputusan ya, karena dia nomor satu di misi sebelumnya untuk audisi. Jadi dia istilahnya kapten kayak gitu kan. Itu pun juga dipilih juga. Nah, terus akhirnya dia memutuskan buat aku aja yang ambil main vokal lah. Otomatis ketika Jong-un mengambil main vokal, posisi center kosong. Iya. Nah, akhirnya terjadi perebutan lah tuh. Iya, perebutan center ini diperebutkan termasuk sarang. Iya. Jadi ada 4 orang nih. Ada Jaemin, ada Juwon, ada Sarang, sama ada Ji-yoon. Oh, dia coba center juga ya? Iya. Karena Ji-yoon merasa bahwa setelah main vokal diambil, aku harus mengambil posisi yang setara mungkin ya kayak gitu. Tapi perebutannya hotnya itu antara Sarang dan Juwon. Nah, akhirnya di sini kan sedikit sudah mulai bumbu-bumbu evil editing Mnet ya. Di sini ke Ji-yoon itu. Tapi akhirnya yang terpilih adalah Juwon. Itu pun sengit kok. Waktu itu total pemilihannya kan pasti kan Ji-yoon. Pokoknya 4 orang itu kan nggak diikutkan. Berarti kan sisa member sisanya kan. Itu akhirnya seri ceritanya. Suaranya si Juwon sama si Sarang. Akhirnya yang menentukan si Gyuri karena Gyuri sempat tidak memvote. Oh iya betul. Terus habis gitu otomatis dengan perubahan itu perubahan lainnya itu berubah kali ini yang disorot adalah si Mai. Mai. Iya kan. Akhirnya dia digeser lagi menjadi lebih sedikit lagi. Tapi aku termasuk setuju sih sama mindsetnya Mai. Kayak ya wis lah gitu. Memang kecewa, cuman bukan tidak berarti kita karena kecewa itu harus terpuruk bad day selamanya gitu. Itu menurutku benar-benar Mnet kayak melihatkan perbandingan antara dari sisi Ji-yoon sama Mai sih menurutku. Aku nggak tahu apakah Ji-yoon ini memang seperti itu atau efek editing kan kita tidak tahu ya. Tapi memang kayak dari editingnya memang menggiring kayak gitu. Nah, cuman kan kayak perbedaan mindset dari Ji-yoon yang langsung jadi gloomy, kayak lemes waktu latihan gitu. Sedangkan Mai justru tambah lebih proaktif lah. Betul. Dia tahu partnya itu cuma satu line, tapi ya dia berusaha semaksimal mungkin gitu. Terus kalau di Ground
Cuman dilihat kan bagian kaptennya itu Yuju ya. Terus Iya. ya mereka main-main nggak jelas itu gitu kan. Dan menurutku sebenarnya untuk masalah ground ya, di sini memang bisa dibilang benar apa kata juri-juri ya. Kalau misalnya di sini tuh yang menghidupkan tuh Yuju, karena memang Iya. yang secara profesional Mungkin lebih sering kena ikut survival ya. bahkan member-membernya pun percaya sama Yuju kan, makanya dipilih jadi kapten juga. Ya memang yang bisa mengarahkan Yuju sih di antara para bocil-bocilers itu ya. Kan mereka rata-rata masih kecil-kecil tuh di ground itu. Terus evaluasi nih ya, langsung evaluasi. Evaluasi 3 tertingginya itu ada Jong-un, Juwon sama Jaemin. Nah, ini sebenarnya sudah nggak diragukan lah ya istilahnya kayak gitu. Karena jelas kalau Jong-un kan main vokal wah melahap seluruh center meskipun terlepas dari tali sepatu yang tidak sempurna gitu. Dan memang sebenarnya kan secara opening lebih bagus openingnya ground dari Yuju kan sebenarnya. Ya soalnya dia sempurna juga kan. Enggak kali sempurna ya. Nah itu ya bagus lah ekspresinya, main ekspresi kan si Juwon. Terus juga si Jaemin wah meskipun lightnya gitu tapi killing part sih. Iya, meskipun partnya dia termasuk yang kecil sedikit, dia bagian 9. Oh 9 ya? Iya, jadi kan nggak terlalu krusial kan partnya dia termasuk kan. Tapi termasuk ekspresinya oke kayak gitu. Makanya aku bilang di sini Jaemin kelihatannya mengupgrade diri ya. Dia tuh lebih ekspresif gitu menurutku. Lebih ekspresif, lebih proaktif juga mendapat screen time ya. Nggak tahu sih editornya atau lebih dulu Aryunex itu tidak pick ya. Terus sih. Terus kalau mengenai komen aku setuju sama Taeyang sebenarnya. Taeyang ngomong sebenarnya aku mengharapkan Sarang gitu. Harus diakui Sarang tuh memang first impressionnya dia untuk opening itu oke gitu loh. Gitu ya. Jadi aku setuju sih kalau soal itu. Terus sama sing 24 produser itu aku juga setuju Sebi kan disebutkan Sebi Sarang Sujong Gyuri ini sama-sama tidak menonjol gitu loh di situ, tapi karena tidak menonjol itu tidak boleh bagi mereka karena istilahnya mereka sudah di standar high bar tinggi gitu loh di island kan. Iya. Nah makanya termasuk Sarang ini kan sebenarnya berarti kan sudah dapat ekspektasi lebih terutama sama Taeyang, gitu kan. Tapi dia di sana partnya sedikit. Tapi naik loh dia. Iya. Dia belum dari berapa naik kan karena tapi tidak bisa memanfaatkan kelihatannya. Mungkin faktor dia juga drop ya karena dia kan mengharapkan center gitu kan. Itu sih. Jadi untuk island sejauh ini itu nanti kita kembali lagi ke island karena keputusan yang keluar itu ya. Sekarang kita kembali ke ground. Kalau ke ground secara penampilan sebenarnya ya syukur-syukur selamat ya. Sebenarnya kelihatan banget bedanya quality ya. Jelas. Iya, jadi aku mewajari kayak oh iya sih, memang sih kualitinya beda. Dan harus diakui Yuju meng-hard carry satu ground. Iya, benar-benar. Yuju meng-hard carry banget sih. Harus aku apresiasi sih itu. Terus kan ternyata dari penampilan itu sih selain yang 3 teratas yang akan naik ke ground yang disorot tuh Cheun itu termasuk dianggap berani ya gitu. Sudah percaya diri meskipun masih false ya, tapi dihargai oleh produser 24 terutama ya. Sama Monica ya. Oh Monica juga iya kan, sampai dia kan nangis kan. Terus kan si Lee Jing tuh nggak salah ngomong, dia ini seperti kayak aku ingin membuktikan gitu. Makanya kalau mendapat apresiasi dia langsung terharu, terhura gitu kan ya. Nah, namanya juga anak-anak ya Bu. Terus sama-sama ya yang dibilang bagus ya. Yang ngambil partnya Jaemin itu siapa ya? Oh, Yeun. Oh iya. Yeun improve dari penampilan Afterlife ya. Oh iya. Bagi mereka improve. Tapi Afterlife sebenarnya Yeun tuh nggak jelek-jelek banget sih menurutku ya. Menurutku sih agak false memang. Pas. Cuman gimana ya? Iya. Menurut mereka improve kok. Iya. Terus orang yang menyoroti Seoul itu, karena Seoul itu dia meskipun nggak center, tapi kayak Lee Jung pandangannya Lee Jung itu selalu ke Seoul.
Sayang ke Yuju ya. Iya, kan memang pada akhirnya yang dipilih sama juri sana itu yang main itu kan si Yuju, Minsol sama Soul. Minsol ini main dancernya ya. Oh ya, agak ke flashback lagi balik mengenai peraturannya. Ini ternyata kan dari rata-rata nilai yang mereka diberikan, di rata-rata itu terus dia bikin piramid kan. Piramid nanti keluar ya. Piramidnya itu menunjukkan rata-ratanya itu masuk di berapa yang tereliminasi. Iya, semakin tinggi rata-ratanya yang dieliminasi semakin sedikit. Makanya kalau rata-ratanya semakin kecil, yang dieliminasi semakin besar. Ya, itu. Jadi dia punya peraturan standar itu dan akhirnya dari sini Crown itu masuk 3 dipilih Yuju, Minsol sama Soul. Lah karena 3 yang harus dikeluarkan mereka ternyata balik lagi vote masing-masing. Aku nggak tahu ya sebenarnya konsepnya di Island 1 juga kayak gini atau enggak. Sebenarnya pakai vote atau enggak. Tapi memang di sini untungnya sih sejauh ini tidak terlalu terlihat bias kayak kedekatan antar pribadi kayak gitu. Mereka lebih memilih kayak keprofesionalitasan seperti makanya itu sih. sempet yang terkhawatirkan adalah Jaemin kan. Jaemin kayak merasa aku belum dekat dengan mereka semua, tapi ternyata Jaemin selalu terpilih di atas ya menurutku gitu. Dan terlepas itu akhirnya yang dieliminasi dari Grup Island setelah mereka pilih adalah pertama Fuko, Gyuri, sama Jihyun. Jihyun ini lagi-lagi di head to head kan lagi-lagi dengan si Juwon. Juwon juga hampir tereliminasi. Oh iya, Juwon lagi-lagi. Aku sebenarnya juga menanyakan nih, jadi mempertanyakan ya. Kenapa Juwon itu ini di bagian terakhir selalu dipilihnya sama anak-anak mereka ya, gitu kan. Padahal ya kalau secara penampilan dia stabil, maksudnya enggak betul. Bukan yang untuk kamu drop gitu, apalagi dia penampilan selama di lagu Signal Song kan bagus tuh. Iya, gitu loh. Aku jadi penasaran sih gitu. Kenapa tak sampai dia selalu terendah? Gitu. Apakah secara personalnya kurang bagaimana gitu kan? Kita nggak tahu juga kan kondisi di Island. Soalnya dia dapat screen time-nya juga sedikit ya, termasuk sedikit ya. Kecuali kalau dia nggak dapat peran-peran krusial kelihatannya enggak gitu kan. Kalau Gyuri dan Fuko, aku mewajari sih istilahnya alasan mereka dan aku termasuk respect ke Gyuri karena dia kayak berlapang dada. Iya, aku merasa aku kurang di evaluasi ini gitu loh. Dia juga sadar bahwa kesehatan itu adalah salah satu faktor penting dalam idol. Dia kan ngomong gitu. Dia menyadari bahwa kondisi dia sakit itu membuat dia penampilannya nggak maksimal, terhambat juga, menghambat orang lain juga, gitu kan. Ya. Harus diakui itu bagus sih mindsetnya. Kalau Fuko kan dia juga karena sakit juga tuh. Tapi Fuko jatuhnya seperti merasa bersalah karena rata-ratanya kan rendah. Betul. Karena memang Fuko di sini vote-nya paling rendah ya. Tapi sebenarnya Fuko, aku yakin bisa kembali akan naik ya. Kalau Gyuri ini aku mempertanyakan sih, istilahnya kayak gitu ya. Aku berharap naik sih. Ya, aku lumayan suka Gyuri sih. Coba dilihat untuk episode berikutnya. Untuk episode 2 sudah sampai situ sih ya. Oh iya, kita nggak menyoroti Jihyun. Oh iya, Jihyun juga. Ini sebenarnya menurutku main dramanya itu Jihyun sih. Maksudnya ketika di akhir episode kan kayak waktu diumumin yang keluar dari Island 3 orang itu reaksinya kan masih semua kayak Huko nangis tuh, kayak Gyuri ya sedih dipeluk-peluk gitu ya. Hanya Jihyun yang kayak buat kayak gitu. Kayak tidak bisa menerima kenyataan gitu loh. Tapi sebenarnya alasannya mereka tidak memilih Jihyun itu juga ada sebenarnya. Iya, kayak kan Yui ngomong Jihyun ini kayak membuat suasana jadi drop kayak gitu. Kayak akhirnya dia tuh kayak lemes, membuat mood turun kan gitu kan memang mempengaruhi sih menurutku. Betul. Suasana tim ya, bagi sebuah tim kayak gitu. Tapi dia kayak merasa terhianati oleh para peserta Island. Iya, mungkin secara dia tuh kayak ngerasa aku tidak membuat tim ini buruk. Tapi secara nilai ya. Secara pribadi, tapi dia tidak merasa perbuatannya dia itu membuat
suasana tim itu tidak baik, itu kan juga tidak bagus. Sebenarnya seperti itu sih. Sampai kayak waktu itu Sebi terus Jong Un kayak kaget gitu loh. Dia kan langsung kayak tidak berpelukan, tidak bersedih, langsung masuk ke bola ajaib, pintu ajaib itu kan. Langsung pergi meninggalkan. Terus dia bahkan waktu jalan bertiga sama Gyuri sama Fuko itu, dia ngomong kayak, aku udah gak tahu mau ngapain, pokoknya aku gak mau di ground kayak gitu. Ya sebenarnya baik sih, maksudnya kayak dia termotivasi untuk kembali, tapi kayak attitude-nya agak disayangkan. Gitu. Dan aku nggak tahu apakah mempengaruhi vote-nya nanti ya, karena kan biasa Evil Editing Mnet itu sangat mempengaruhi biasanya ya. Dan saya itu jadi santapan Mnet tuh waktu tahu, wah ada kejadian ini, wah ayo kita edit kayak gitu. Iya, tapi sebenarnya apa yang ditampilkan sama Ji Hyun itu tuh sudah terasa di Taeyang. Taeyang kan bilang, kamu terlihat tidak nyaman gitu loh. Jadi secara performance sebenarnya mempengaruhi meskipun dia secara personal dapat penilaian dari juri termasuk tinggi dia. 80 sekian gitu. Iya. Tapi kan berarti image yang tersampaikan di juri yang melihat secara langsung ketika menilai tahu kalau anak ini sedang tidak baik-baik saja kayak gitu loh. Tapi kalau secara penampilan bagus. Iya gitu loh. Udah sih. Iya itu aja sih yang mau kita sorot dari episode 2 ya. Menurut kalian gimana nih? Episode 2 apakah seru atau enggak? Serta menurut kalian siapa yang paling menarik nih sama episode 2? Apakah pick kalian salah satu yang masuk naik ke island atau justru turun? Iya, atau yang termasuk tertinggi yang bertahan, yang dipuji gitu. Bisa komen di bawah. Nah, jadi seperti biasa di akhir video, kita nggak bosan-bosan ngingetin buat jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena satu like dan subscribe itu berharga buat kita. Iya, tetap pantengin terus TG Channel, karena TG Channel bakal kasih kalian konten-konten menarik kayaknya pasti seputar Korea. Jadi stay tune terus di channel kita. Nah, udah ke ending, jadi waktu buat kita bilang, let's end this year and see you later.